Perkembangan kondisi penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia memasuki medio tahun 2022 sudah jauh membaik. Sehingga tidak berlebihan jika kemudian pemerintah memutuskan untuk melakukan pelonggaran sejumlah aktivitas masyarakat. Ibadah selama bulan Ramadan dan diperbolehkannya masyarakat untuk mudik seakan menjadi uji coba bagi masyarakat dan pemerintah sendiri mengenai kesiapan menuju endemik. Tak dinyana, pasca libur panjang Idul Fitri, kenaikan kasus maupun angka kematian akibat kasus cenderung tidak menunjukkan lonjakan seperti tahun sebelumnya. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah semakin percaya diri bahwa tak lama lagi Indonesia akan segera menjadi endemik. Bulan Agustus menjadi target momentum Indonesia merdeka dari pandemi. Namun optimisme ini sepertinya harus disikapi dengan kewaspadaan. Sepekan terakhir ini terjadi kenaikan kasus sebesar 56,5% dibanding pekan sebelumnya. Hal ini pula yang menyebabkan sejumlah pihak merasa COVID-19 masih belum menjadi penyakit yang dapat dikendalikan. Kemampuan virus ini untuk bermutasi dan menjadi varian baru masih terbuka. Bahkan negara tetangga Singapura meningkatkan kewaspadaannya akan adanya penyebaran varian baru corona yang ternyata juga ditemukan di tanah air sebanyak 4 kasus. Lalu, akankah PPKM dihentikan di saat kasus kembali naik meski positivity rate masih di bawah 5%? Apa saja yang harus masyarakat pahami jika PPKM dan status endemik diberlakukan? Ya, ketika beberapa waktu lalu Indonesia dikatakan sudah cukup baik mengatasi pandemi COVID-19, pemirsa, dengan adanya tren penurunan kasus yang cukup signifikan, tapi ternyata di pekan ini peningkatan kembali terjadi, pemirsa. Bahkan di pekan ini 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan pekan sebelumnya. Belum lagi ketakutan akan varian baru yang dikatakan sudah masuk Indonesia. Yang jadi pertanyaan, apakah status endemi sudah layak untuk Indonesia? Ataukah lagi-lagi pengetatan kebijakan yang jadi solusinya? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Dr. Yusuf Kristianto sudah ada di studio TV One. Selamat malam, Assalamualaikum, Dok. Selamat malam, Waalaikumsalam, salam sehat. Dan saya juga telah tersambung dengan sejumlah narasumber saya lewat sambungan Zoom di sini, mulai dari Dr. Syahril, merupakan jubir Kementerian Kesehatan. Dr. Syahril, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Mbak Caca. Ya, saya juga sudah melihat Pak Pandu Riono dan juga Pak Diki Budiman, epidemiolog kita. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam semuanya. Ya. Baik, sebelum saya ke narasumber saya, mungkin kita akan lihat terlebih dahulu, pemirsa. Saya punya grafis untuk Anda, data peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia ini seperti apa. Ini dia. Ya, pemirsa, ini angka positivity rate 388 per 5 Juni, pemirsa. Per 6 Juni 342. Sementara 7 Juni 518. Ada peningkatan ya. Kemudian 8 Juni 520. 9 Juni 556. 10 Juni 627 makin meningkat. 11 Juni 574. Itu dia. Naik turunnya angka positif ini menjadi acuan untuk kita. Apa yang akan dilakukan pemerintah dan apa sih penyebabnya? Itu yang mungkin saya tanyakan kepada Dr. Syahril. Dok, Kementerian Kesehatan sudah mengkaji, Dok. Apa sebenarnya penyebab pekan ini terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan? Ya, terima kasih, Mbak Caca. Sejak awal diumumkannya oleh Bapak Presiden, pandemi COVID terkendali dengan pelonggaran, tetap ada pesan kita harus waspada. Waspada itu artinya kita masih masa pandemi. Artinya angka-angka yang menjadi indikator-indikator tadi bisa berfluktuasi, termasuk penambahan kasus. Memang kalau dilihat sejak libur Lebaran kemarin, setelah 1 bulan, ada peningkatan kasus. Namun kalau kita bandingkan dengan Nataru maupun di Lebaran tahun 2021, jauh peningkatannya. Kalau ditanya kemungkinan penyebab kenaikannya, banyak. Kalau dilihat pengalaman yang lalu, kenaikan kasus di tahun 2021 pasca Lebaran, itu karena ditandai dengan varian baru Delta. Begitupun dengan Nataru 2021, 2022 awal, itu ditandai dengan adanya varian Omikron. Nah, untuk di Lebaran tahun ini,
ini mungkin saja kenaikan ini dipengaruhi oleh varian baru yang memang di Indonesia sudah masuk kemarin ada 4 orang dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing untuk memastikan seberapa banyak kasus varian baru BA4 maupun BA5 ini masuk ke Indonesia. Dan faktor yang lain menyebabkan kenaikan bisa jadi karena kendornya protokol kesehatan atau vaksinasi yang masih, kalau kita lihat Indonesia ini baru 62% dari standar WHO yang membuat yaitu 70%. Sehingga faktor-faktor inilah yang masih kita kaji. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengetahui apa sih penyebab kenaikan kasus yang ada ini. Cuman begini, Mbak, kenaikan kasus kita masih berbahagia atau katakanlah kita juga harus punya ketenangan karena kasus kematian masih sangat rendah. Yang kedua juga keterisian tempat tidur yang berarti sedikitnya kasus yang dirawat di rumah sakit. Nah itu ada angka-angka indikator ini harus secara serentak kita evaluasi. Tidak hanya satu angka indikator yang kita lakukan evaluasi, tapi secara serentak harus kita lihat secara bersama-sama. Ya, Dr. Syahril ditahan dulu. Mungkin saya tanya kepada Pak Pandu. Kalau sekarang pemerintah memang sedang mengkaji hal ini, tapi kalau dalam kajian Pak Pandu Riono, sebenarnya apa sih penyebab dari peningkatan kasus yang cukup signifikan? Apakah memang karena prokes masyarakat makin longgar, ataukah memang karena ada varian baru Omikron BA.4 dan juga BA.5? Seperti apa, Pak Pandu? Ya, jadi sejak pemerintah mengizinkan mudik itu tidak ada lagi pembatasan kegiatan masyarakat. Nah itu mempengaruhi karena penularan akan meningkat bila ada varian baru. Nah ternyata sebenarnya sudah mulai bulan Mei sebenarnya sudah mulai ada BA.4 dan BA.5 Omikron. Ya, jadi kenaikan ini lebih dipengaruhi oleh sebenarnya adanya varian baru. Tetapi peningkatan penularan ini tidak diikuti dengan peningkatan keparahan penyakit. Artinya hospitalisasi atau yang dirawat di rumah sakit yang masuk ICU itu tetap secara rata-rata secara nasional rendah dan angka kematian sangat rendah, bahkan di beberapa wilayah angka kematiannya 0 atau 0. Ini mengindikasikan memang situasinya sudah berbeda dibandingkan bila terjadi pada setahun yang lalu atau beberapa waktu lalu. Situasi di mana penduduk sudah mempunyai kekebalan imunitas yang cukup baik, terutama adalah mereka-mereka penduduk yang sudah di booster sehingga kadar imunitasnya cukup tinggi. Nah ini yang mampu menekan walaupun ada peningkatan penularan, tetapi tidak akan diikuti peningkatan dari orang yang masuk rumah sakit atau kita sebut sebagai hospitalisasi dan peningkatan kematian. Dan ini yang seharusnya kita akan dorong ke arah sana supaya jangan terlalu dikhawatirkan karena virus belum menyerah, dia akan terus bermutasi. Yang penting kita tetap menganjurkan masyarakat untuk prokes, jadi janganlah terlalu longgar dulu dan juga segera melengkapi vaksinasi dengan vaksinasi booster. Ya, baik. Nanti mungkin saya tanya kepada Dr. Yusuf bahkan juga Pak Diki Budiman untuk melihat sebenarnya apa treatment yang paling baik untuk Indonesia. Mengingat masyarakat butuh pelonggaran, kan ekonomi harus jalan. Tapi kalau sudah dilonggarkan, naik lagi kasus. Belum lagi ketakutan akan varian baru. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.